Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi matematika peminatan untuk kelas 11 MIPA. Nah, masih bersama dengan saya, Miss Rita Yemema Manulang. Pada kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri berbentuk tangen. Bagaimana nih? Kemarin sinus sudah, kosinus sudah, tangen lagi ya nak ya. Sekarang kalau dalam berbentuk derajat, maka sama bentuk umumnya bentuk persamaannya harus kita rubah menjadi bentuk umum, yaitu tan X sama dengan tan alfa. Nah, setelah menjadi bentuk umum, rumusnya ini kalau untuk tangen hanya satu saja, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Ingat anakku, bahwa kalau untuk tangen perbedaannya ada di sini, yaitu dikali 180 derajat. Alfanya sama ya nak ya, alfanya itu merupakan sudutnya nanti, K-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Bagaimana Bu untuk pi? Ya, kalau untuk pi sama, kita rubah dulu persamaan jadi bentuk umum. Tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan K dikali pi. Kenapa pi? Masih ingat kan? Karena pi itu bernilai 180 derajat. Nah, jangan lupa nih, K itu merupakan anggota bilangan bulat. Bisa jadi negatif, bisa apa lagi nak? 0, bisa positif gitu. Oke, masih ingat ya? Selanjutnya, nah, kita akan membahas mengenai contoh soal dalam berbentuk tangen. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1 untuk X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Ayo bagaimana? Kita jawab nak ya. Langkah pertamanya sama, kita lihat persamaannya. Nah, apakah persamaannya ini sudah berbentuk persamaan umum? Belum ya. Maka tan X sama dengan 1 yang kita ubah mana? Angka satunya ini. Tan berapa sih yang nilainya 1? Tan berapa? Tan 45, kita tulis tan 45. Ternyata apa? Sudah terbukti ya, sudah menjadi bentuk umum. Ternyata tan X sama dengan tan 45 derajat. Karena sudah berbentuk umum, maka kita bisa lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, kita langsung masuk ke rumusnya. Ingat bahwa rumusnya apa? X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Sekarang lihat, X salin X gitu. Alfanya berapa? 45. Apalagi? K-nya berapa? K-nya kita mulai dari yang mendekati 0, itu berapa? -1. Perbedaannya hanya ada pada ini saja. Kita kalikan 180 derajat, maka sama dengan berapa? -135 derajat. Apakah -135 derajat ini sudah memenuhi interval ini? Oh tidak, maka dia tidak memenuhi. Karena ketika kita uji K sama dengan -1 tidak memenuhi, maka K sama dengan -2 tidak perlu kita uji. Kita lanjut ke apa? K sama dengan 0. Sekarang K sama dengan 0. Kita uji nih, 0. Apa yang terjadi? Nilainya adalah 45 derajat. Apakah 45 derajat berada di interval ini? Iya, memenuhi. Berarti kita lanjutkan lagi ke K selanjutnya. K sama dengan berapa? 1. K sama dengan 1, kita coba. 1 K 80 derajat ditambah 45. Hasilnya 225. X sama dengan 225. Apakah memenuhi persamaan ini? Tidak. Maka apa? Stop batas itu. Nah, karena dia tangen cuma satu rumus, maka sudah selesai. Sekarang kita cek. Jadi kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1 untuk X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat hanya siapa yang memenuhi? Hanya 45 derajat. Begitu anakku. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua. Tentukan
Penyelesaian dari tangen X tambah 10 sama dengan min 1/3 akar 3 untuk X-nya berada di antara min 180 derajat dan 180 derajat. Sama, langkah pertamanya kita lihat dulu bentuknya. Apakah soalnya tadi sudah berbentuk persamaan umum? Sudah belum? Belum, berarti harus kita ubah dulu. Di sini sudah tan, tapi yang ruas kanannya belum tangen. Sekarang kita rubah yang ruas kanannya terlebih dahulu. Berarti apa nih? Min 1/3 akar 3. Kita ubah. Tan berapa yang hasilnya min 1/3 akar 3? Tan 150. Maka langkah keduanya apa? Kita ingat rumusnya. X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Ini sudah tan, ini sudah tan. Gitu ya. Berarti sekarang kita masukkan X-nya ini. Seluruh yang ini kita ubah ke sini. Kita salin. Gitu ya. Sama dengan alfa. Alfanya di berapa nih? 150. Salin ke sini. Gitu. Ditambah K-nya kita mulai dari yang mendekati angka 0. Berapa? Min 1. Kita uji min 1 kali 80 sama dengan berapa sih ya? Min 40 derajat. Dapatlah X tambah 10. Kan kita mau X aja tuh sama dengan min 30 derajat. Maka X 10-nya pindah. Jadi apa ruas kanan? Min 40. Maka min 40 apakah termasuk dalam interval ini? Iya, berarti dia apa? Memenuhi. Selanjutnya, kita coba karena memenuhi tes min 2. Nanti anak-anakku di rumah boleh dites ya, diuji ya. Kalau min 2 itu K-nya apakah dia memenuhi atau tidak. Gitu nak ya. Nah, sekarang kita uji yang K sama dengan 0. Ternyata ketika K sama dengan 0, jawabannya berapa nih? Bedanya cuma di sini. Di KK-nya aja yang kita rubah. Gitu ya. Jawabannya 140 derajat. Apakah 140 derajat berada di interval ini? Iya. Berarti apa yang terjadi? Berarti 140 derajat itu memenuhi nilai X-nya gitu nak ya. Nah, selanjutnya karena nilai X-nya memenuhi, coba lagi yang X sama dengan 1. Nanti anak-anakku bisa uji ternyata apa tidak memenuhi ya. Nanti bisa anak-anakku uji. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian tan X tambah 10 sama dengan min 1/3 untuk rentangnya tersebut. X yang memenuhi adalah min 40 derajat dan 140 derajat. Begitu. Oke? Nah, sebagai latihan anak-anakku di rumah, soalnya sudah Ibu siapkan. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 0 dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Lanjut, soal kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari tan kuadrat X dikurang tan X dikurang 6 sama dengan 0 dengan X-nya lebih dari 0 derajat dan kurang dari pi. Oke, semua soal tidak ada yang sulit apabila kita mau mencoba, mau melakukan, dan mau untuk tidak suka pantang menyerah. Oke anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh kita chat di Google Classroom maupun lewat WhatsApp. Oke anak-anakku, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you, bye-bye.